Halo sobat rebahan semua, kembali lagi di channel Iyoiz Movie. Dan pada video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Pacific Rim yang rilis pada tahun 2013 lalu. Dan film ini menceritakan usaha umat manusia yang membuat sebuah robot untuk melawan para monster alien yang ingin menghancurkan bumi. Film ini disutradarai oleh Guillermo del Toro dan pemeran dalam film ini diperankan oleh Charlie Hunnam, Rinko Kikuchi, Idris Elba, dan pemeran terkenal lainnya. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja kalian siapkan cemilannya, kita gas. Di awal film, kita diberitahu dua buah istilah. Yang pertama kaiju, yang berasal dari bahasa Jepang, yang artinya monster raksasa. Dan yang kedua adalah Jäger, yang berasal dari bahasa Jerman, yang berarti pemburu. Lalu, kita dijelaskan awal mula bumi diserang oleh para monster alien, yang berawal di Francisco. Dan kala itu, para militer bisa mengalahkan kaiju tersebut dalam 6 hari. Namun, 3 kota harus hancur, serta ribuan korban melayang akibat serangan tersebut. 6 bulan kemudian, serangan kedua dari monster kaiju menghantam Manila, Filipina. Dan serangan ketiga, lalu serangan keempat, dan seterusnya. Dan ternyata, mereka datang dari kedalaman Samudra Pasifik, dari celah antara dua lempeng tektonik. Kemudian, umat manusia paham serangan ini tak akan pernah berhenti. Setelah itu, seluruh dunia bersatu untuk melawan monster tersebut dan mengenyampingkan persaingan mereka dengan membuat robot untuk melawan kaiju yang bernama Program Jäger. Dan setelah adanya Jäger tersebut, kaiju bisa dikalahkan. Kemudian di tahun 2020 di perang kaiju tahun ke-7 terlihat dua orang pria terbangunkan oleh alarm peringatan yang menandakan ada serangan kaiju, dan mereka merupakan pilot Jäger bersaudara yang bernama Yancey Beckett dan Riley Beckett. Mereka bukanlah orang yang pintar, namun mereka berhasil mengendalikan Jäger yang bernama Gypsy Danger karena mereka mempunyai drift atau pikiran saraf yang sesuai, sehingga mereka berdua bisa kompak mengendalikan Jäger tersebut. Setelah itu, mereka berdua langsung bersiap-siap untuk masuk ke dalam kokpit Gypsy Danger. Terlihat Tendocho yang memberikan informasi jarak jauh. Lalu, kemudian datang Marshal Stacker Pentecost yang merupakan ketua dari misi Jäger. Dan setelah penyatuan saraf terhubung, Gypsy Danger pun bisa digunakan. Kemudian di sini Gypsy Danger diluncurkan di Teluk 6. Robot Jäger itu berjalan menghadapi badai serta melewati ombak lautan yang sangat deras. Di tempat lain, tepatnya di tengah lautan, terlihat sebuah kapal yang nampak terkejut karena melihat kaiju tepat di hadapannya yang merupakan kaiju kategori ketiga. Namun, di waktu yang sama, untungnya Gypsy Danger datang dan langsung menyelamatkan semua awak serta kapalnya. Setelah menyelamatkan para awak kapal, Gypsy Danger langsung bertarung dengan kaiju. Di sini, kaiju berhasil menyerang Gypsy Danger, namun Gypsy Danger langsung menyerang balik dengan menggunakan sinar plasma yang membuat kaiju jatuh. Akan tetapi tidak mudah untuk mengalahkan monster ini. Kaiju tiba-tiba menyerang Gypsy Danger yang membuat lengan dari Gypsy Danger hancur. Lalu di sini kaiju berhasil menembus lambung tempat kontrol Gypsy Danger berada dan langsung membawa serta membunuh Yancey Beckett, kakak dari Riley Beckett. Sementara itu, mau tidak mau, Riley berusaha sendiri melawan monster besar itu, dan ia pun langsung menembakkan meriam plasma dengan kekuatan penuh yang membuat kaiju mati seketika. Di tempat lain, di sebuah pantai yang bersalju, terlihat dua orang ayah dan anak menjadi saksi mata. Gypsy Danger yang rusak parah tumbang di hadapannya. Lalu Riley keluar dari robot besar itu dengan luka di sekujur tubuhnya. Melihat itu, orang tersebut langsung menolongnya. 5 tahun kemudian di pangkalan Alaska, para petinggi dunia menghubungi Marshall dan mengatakan para Jäger sudah tidak sanggup lagi mempertahankan garis pertahanan dan menyuruh Marshall membawa semua Jäger yang tersisa ke Hong Kong karena mereka lebih percaya program tembok pesisir adalah pilihan yang menjanjikan. Di tempat pembangunan tembok Sitka Alaska, ternyata Riley bekerja di sana sebagai tukang las. Kemudian,
terlihat dalam berita kaiju besar kategori keempat berhasil menerobos tembok pesisir di Australia hanya kurang dari 1 jam. Dan malah, kaiju itu berhasil dihentikan oleh Jaeger bernama Striker Eureka. Sementara itu, di luar satu helikopter mendarat, dan ternyata itu adalah Marshall yang datang untuk meminta Raleigh mau menjadi pilot Jaeger lagi. Namun, awalnya Raleigh menolak karena ia tidak mau mengingat lagi kematian dari kakaknya Yanchi. Akan tetapi, Marshall mengatakan apakah Raleigh akan mati di sini atau mati berjuang di dalam Jaeger. Singkat cerita, sesampainya di Satterdome atau pangkalan Jaeger, Raleigh bertemu dengan seorang perempuan Jepang yang bernama Makomori yang bertugas untuk menangani perbaikan Jaeger. Setelah itu, Raleigh juga bertemu dengan seorang dua dokter yang bernama Dr. Gottlieb dan juga Dr. Gessler. Kemudian, kita juga diperlihatkan sebuah jam kiamat atau waktu yang menandakan kedatangan monster kaiju. Lalu Marshall mengatakan sekarang tinggal hanya 4 Jaeger yang tersisa. Di antaranya Jaeger Cherno Alpha, generasi pertama Mark I, yang dikendalikan oleh seseorang yang bernama Sasha dan Alexis Kaidanovsky. Dan yang kedua adalah Jaeger Crimson Typhoon China, yang dikendalikan oleh Weitang bersaudara. Kemudian yang ketiga ada Jaeger Striker Eureka, yang merupakan Jaeger terbaru serta pernah berhasil membunuh 10 kaiju. Dan Jaeger tersebut dikendalikan oleh ayah dan anak, yaitu Hertz dan Chuck Hansen. Dan Jaeger yang terakhir yaitu Gypsy Danger, yang dulu pernah dikendalikan oleh Raleigh dan kakaknya. Setelah itu, Marshall mengatakan dirinya berencana untuk meledakkan lubang tempat persembunyiannya kaiju, dan Raleigh serta 2 Jaeger lainnya akan jadi pertahanannya. Lalu, Marshall menemui Gottlieb, dan Gottlieb mengatakan jika markas kaiju tidak segera dihancurkan, maka nantinya akan ada penyerangan 2 kaiju. Lalu, tak lama kemudian 3, kemudian 4, dan bumi akan hancur. Namun, Gessler membantahnya dan mengatakan makhluk itu berkloning dan berpendapat kenapa kita tidak mencoba untuk mengoneksikan pikiran kita dengan otak kaiju, sama halnya seperti Jaeger. Akan tetapi, Marshall menolak dan lebih memilih pendapat dari Gottlieb. Kembali ke Raleigh, ia bertemu lagi dengan teman lamanya yaitu Tendo Chow, dan setelah mengobrol dengan temannya itu, Makomori mengantar Raleigh ke ruangannya. Keesokan harinya, Makomori mendatangi Marshall dan mengatakan dirinya ingin mengendalikan Gypsy Danger dengan Raleigh. Namun, Marshall menolak karena Mako masih memiliki emosi yang tidak stabil. Di ruang makan, Chuck terang-terangan mengejek Raleigh karena dulu Raleigh gagal menjalankan misi dan membuat program Jaeger dihentikan oleh para petinggi dunia. Mendengar ucapan anaknya, Hertz meminta maaf. Setelah itu, ujian calon pilot pun dimulai untuk memilih siapa yang layak menjadi wakil pilot yang pantas mendampingi Raleigh. Namun, dari semua calon, tidak ada yang bisa mengimbangi Raleigh. Lalu di sini, Raleigh mengatakan bagaimana jika Makomori mencoba ujian calon pilot ini, dan Marshall pun menyetujuinya. Kemudian mereka pun langsung bertarung. Dan ternyata mereka memiliki kecocokan yang sesuai. Akan tetapi, Marshall tetap menolaknya. Di tempat lain, Dr. Gessler mencoba sendiri melakukan drift dengan menggunakan otak dari kaiju agar dirinya bisa masuk dan melihat ke dalam pikiran kaiju. Dan ternyata ia berhasil menyatu dan terhubung ke pikiran kaiju. Dan tidak lama kemudian, Marshall datang dan mengatakan, "Apa yang kau lihat?" Lalu, Gessler mengatakan makhluk-makhluk itu merupakan alien penjajah yang ingin menghancurkan bumi, dan setelah itu mereka akan berkuasa. Mendengar hal itu, Marshall menginginkan Gessler melakukannya lagi. Namun, Gessler membutuhkan otak kaiju segar untuk melakukan riffnya lagi. Dan di sini, Marshall menyuruh Gessler mencari seorang pria yang bernama Hannibal Chow. Ia merupakan penjual gelap organ kaiju. Di tempat lain, Marshall menemui Makomori dan mengatakan dirinya menyetujui Makomori untuk menjadi seorang pilot Jaeger. Beralih ke Raleigh, ia tampak terkejut bahwa yang akan menjadi wakil pilotnya adalah Makomori. Setelah itu, penyatuan saraf pun akan dimulai. Namun, posisi Mako tidak stabil, dan dia
mulai terjebak dalam kenangannya saat masih kecil di saat Kaiju membunuh kedua orang tuanya. Terlihat Mako kecil yang sangat ketakutan. Lalu, tiba-tiba Mokomori menyalakan senjata Gypsy Danger yang membuat semua orang panik. Melihat itu, Raleigh mencoba menyadarkan Mako. Akan tetapi, untungnya saluran listriknya berhasil dicabut dan senjatanya pun kembali mati. Di perkampungan padat Hong Kong, terlihat Gessler yang sedang mencari Hannibal Chow. Kemudian, ia bertanya kepada seorang pria, dan ia pun berhasil bertemu dengan Hannibal Chow. Sementara itu, di pangkalan, Chuck mengejek Mako karena gagal dalam uji coba tadi. Mendengar itu, Raleigh marah dan langsung menghajar Chuck. Namun, tiba-tiba Hearst datang dan menghentikan mereka. Setelah itu, Marshall memanggil mereka untuk menghukum Mokomori. Mendengar itu, Mako tampak sedih dan langsung berjalan pergi. Dan di sini, Raleigh mengatakan ia melihat semua kenangan Mako yang ternyata saat kecil Mako diselamatkan oleh Marshall, serta Marshall lah yang mengurus serta menjaganya. Dan itu sebabnya Marshall tidak mengizinkan Mako menjadi pilot Jaeger karena resikonya terlalu tinggi, yang artinya Marshall sangat menyayangi Mako dan tidak ingin Mako mati. Lalu terlihat Raleigh yang berada di ruang makan dan ia bertemu dengan Mako. Kemudian Raleigh menceritakan masa lalunya yang sangat sulit bagi dirinya agar Mako juga bisa melupakan kesedihannya dulu. Di tempat lain, Tendo Chow memanggil para pilot Jaeger untuk bersiap dikarenakan ada 2 ekor kaiju besar kategori keempat yang muncul menyerang. Dan di sini, Marshall memerintahkan semua Jaeger untuk bertarung, kecuali Raleigh dan Mako yang tetap di pangkalan. Setelah itu, para Jaeger pun langsung diturunkan. Di sisi lain, Gessler mengatakan kepada Hannibal Chow bahwa dirinya berhasil menyatukan pikiran dengan kaiju. Makanya dirinya memerlukan otak kaiju yang segar. Mendengar itu, Hannibal Chow kesal karena apa yang dilakukan Gessler akan membuat para kaiju marah dan mencarinya. Sementara itu, Jaeger Typhon dan Alpha sedang melawan kaiju. Sedangkan Eureka menjadi cadangan. Namun Typhon dan Alpha berhasil dikalahkan oleh monster besar tersebut. Melihat itu, Eureka tidak tahan lagi dan memutuskan untuk menyerang. Sementara itu, tiba-tiba kaiju satunya lagi datang serta menyerang. Lalu kaiju itu mengeluarkan gelombang kejut yang membuat semua alat yang menggunakan listrik mati di seluruh penjuru kota. Di pangkalan, Raleigh menyarankan untuk menggunakan Gypsy Danger karena Gypsy masih menggunakan kontrol manual. Kembali ke Gessler, Hannibal Chow menyarankan lebih baik Gessler pergi ke bawah tanah, tempat pengungsian, karena bisa saja para kaiju itu sedang mengincar Gessler. Di sisi lain, Hearst dan Chuck menembak kaiju tersebut dengan sebuah pistol yang membuat kaiju itu marah. Namun untungnya Gypsy Danger datang tepat waktu untuk menolong, dan mereka pun langsung bertarung. Kaiju itu melempar Gypsy sampai ke pelabuhan kota. Dan Gypsy balik menyerang memukul kaiju dengan menembakkan meriam plasma berkali-kali ke tubuh kaiju besar tersebut sampai dia mati. Di tempat pengungsian, Gessler dan para penduduk terkejut dengan dobrakan yang dibuat oleh kaiju. Yang ternyata benar, kaiju tersebut mengincar Gessler. Namun untuk kedua kalinya untungnya Gypsy Danger datang dengan membawa sebuah perahu dan langsung menggeprek beberapa kali kepala dari kaiju besar itu. Setelah itu, monster kaiju mencoba kabur. Melihat itu, Gypsy mengejarnya, akan tetapi kaiju bersembunyi di sebuah gedung dan tiba-tiba menyerang Gypsy Danger. Pertarungan sengit pun terjadi. Kaiju besar itu membawa terbang Gypsy Danger yang membuat oksigen Raleigh dan Mako hampir habis. Kemudian, Gypsy mengeluarkan pedangnya lalu memotong kaiju tersebut sampai dia mati. Kemudian, Gypsy jatuh dengan ketinggian 40.000 kaki. Namun, Gypsy mendorongkan bahan bakar nitrogennya ke atas agar kecepatannya menurun dan mereka pun mendarat dengan selamat. Setelah apa yang dilakukan oleh Raleigh dan Mako,
semua orang dan Marshall memberikan selamat termasuk Hurts dan Chuck yang berterima kasih karena telah menolongnya. Dan terlihat Marshall yang mengeluarkan darah sambil berjalan pergi. Kembali ke Gessler, terlihat Hannibal Chow sedang memeriksa keadaan kaiju yang telah mati. Akan tetapi, ternyata bangkai kaiju tersebut sedang hamil dan mengeluarkan bayi kaiju yang memberontak. Tapi bayi kaiju itu masih terlilit usus induknya dan langsung mati. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba bayi kaiju itu memakan Hannibal Chow. Dan setelah itu, ia benar-benar langsung mati. Kembali di pangkalan, sebelum berangkat, Marshall memberikan semangat terlebih dahulu ke semua orang agar bisa membunuh kaiju dan menghentikan kiamat. Melihat itu, Mako melarangnya karena kondisi Marshall yang tidak sehat. Namun Marshall tetap bersikeras. Dan setelah itu, Chuck berpamitan terlebih dahulu dengan ayahnya. Dan ayahnya mengizinkannya meskipun dirinya tahu kalau nanti anaknya akan terbunuh. Karena Hurts ingin semua orang di dunia tahu bahwa anaknya yang telah menjadi penyelamat bagi kehidupan dunia. Di tempat lain, Gessler dan Gottlieb mulai menyatukan pikiran dengan otak kaiju. Terlihat mereka melihat semua apa yang ada di dalam pikiran kaiju. Sementara itu, Gypsy Danger dan Striker Eureka pun diturunkan di tengah lautan dan langsung menyelam ke dasar laut untuk menemukan lubang dimensi tempat markas para kaiju berada. Di luar pangkalan, Gessler dan Gottlieb sudah tiba dan memberitahukan apa yang sudah mereka lihat, yang mengatakan dengan meledakkan lubang dimensi itu takkan berhasil karena lubang tersebut mempunyai sebuah kode sinyal genetis kaiju. Namun, tiba-tiba terdeteksi sinyal keberadaan 3 kaiju sekaligus dengan ukuran kategori 5. Dan kemudian mereka pun bertarung dengan para kaiju. Akan tetapi Gypsy Danger mengalami kerusakan yang cukup parah akibat serangan dari kaiju besar itu. Meskipun begitu, Gypsy tidak menyerah. Ia langsung membelah kaiju dengan menggunakan pedang yang membuat kaiju tersebut mati. Di sisi lain, Eureka kewalahan karena dikeroyok oleh 2 kaiju besar. Melihat itu, Gypsy Danger mencoba untuk pergi membantu Eureka. Akan tetapi, Marshall melarangnya dan lebih baik Raleigh membawa Gypsy ke lubang antar dimensi itu karena Gypsy yang memiliki bom nuklir. Dan sebelum itu, Marshall mengungkapkan salam perpisahan kepada Mako. Lalu setelah itu, Marshall dan Chuck memutuskan untuk meledakkan bersama dengan para kaiju agar Gypsy Danger bisa leluasa masuk ke dalam lubang dimensi itu. Melihat itu, Hurts tampak sedih. Setelah itu, tiba-tiba muncul seekor kaiju lainnya yang menghadang Gypsy Danger. Lalu dengan tidak kenal takut, Gypsy langsung lompat sambil menusuk serta membakar kaiju tersebut hingga mati. Akan tetapi, oksigen dari Mako menurun. Melihat itu, Raleigh langsung memberikan oksigen miliknya kepada Mako. Dan ia juga langsung melontarkan Mako ke atas dengan menggunakan kapsul. Kemudian, Raleigh mengaktifkan bom nuklir yang berada di dalam Gypsy Danger. Dan ia langsung melontarkan dirinya menggunakan satu kapsul lain. Dan setelah Raleigh keluar dari dimensi kaiju, terjadilah ledakan yang sangat dahsyat. Sementara itu, Makomori sudah muncul di permukaan laut, lalu disusul Raleigh. Dan di sini, Raleigh tidak sadarkan diri. Namun ternyata, Raleigh hanya bercanda. Dan setelah keberhasilan tersebut, Hurts yang menggantikan Marshall mengatakan untuk menghentikan jam kiamat tersebut. Mendengar itu, semua orang tampak senang. Dan di akhir film, ternyata di sini Hannibal Chow masih hidup dan film pun selesai.